Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kan sudah di ayat 80 lebih ya. Ayat berapa ya kita? 80 berapa ya? 89 Ustaz. Oh, sudah mau ayat 90, luar biasa. Jadi ini kita telah melewati banyak sekali model kata dalam bahasa Al-Qur'an ya. Sudah banyak melewati struktur kalimat di dalam Al-Qur'an yang berbeda-beda. Ya, ada berita, ada kisah, ada perumpamaan, gitu kan? Ada perintah, ada larangan. Kayak gitu tuh ya. Tuh. Terus itu tuh dalam satu surah banyak sekali tema-tema yang ada di dalamnya. Itu kenapa itu? Adalah karena Al-Qur'an itu memiliki fungsi sebagai obat. Nah, obat itu ada komposisinya ya. Ini kalau jamu kan ada dari bawang, ada macam-macam lah namanya jamu ya. Nah, dia ada komposisinya. Quran juga sama. Quran juga sama. Dalam satu surah itu ada berita, ada cerita, ada perumpamaan, ada perintah, ada larangan, ada ancaman, ada janji, ada kabar gembira. Begitu tuh. Nah, kenapa? Karena dia fungsinya obat. Tuh, ada seorang dai yang ditentang oleh keluarganya sendiri, ada obatnya. Ya, berupa kisahnya Nabi Nuh, kisahnya Nabi Lut. Ditentang oleh orang tuanya, ada kisahnya Nabi Ibrahim. Ditentang oleh kaumnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, Nabi Nuh, Nabi-Nabi lah. Ya, itu obat itu, obat penyadar, obat penyemangat. Ya, gitu. Tuh, maka kisah-kisah itu, misalnya kisah Nabi Musa gitu ya, di berbagai surat selalu ada. Tapi komposisinya tidak sama ya, dan selalu ada informasi-informasi baru yang tidak dipaparkan di surah yang lain. Di surah ini dipaparkan, surah yang lain ada terulang tapi ada informasi baru yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, kita juga sudah melewati beberapa kata idiom ya, mulai dari amanabi artinya beriman, ya khotama ala menutup gitu kan. Terus menyisipkan kata ada di berita setelah jar majrur. Terus perumpamaan ya, di perumpamaan itu ada kata dhahaballahu binurihim ya. Terus ishtara bi ya, sama dengan yatabaddalu bi juga itu. Ya, artinya membeli ya, atau mengambil ganti. Nah, itu tuh sudah kita lewati banyak ya. Terus ada lagi istawa ila, istawa ala. Ya, seperti yang sudah kita catatkan kemarin ya. Nah, maka hal itu tuh mesti kita jadikan sebagai pengingat ya, bahwa Al-Quran ini dia punya fungsi sebagai obat yang oleh karenanya komposisinya berbeda-beda antara satu surat dengan surat yang lain. Baik, sekarang kita di ayat 89. Ya, siapa siap? Lama jam kita buminazah. Kayak Kang Dedi. Sembilan ya. Ya, 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
Walamma ja'ahum, dan ketika ja'ahum datang kepada mereka, mereka, kitabun, kitab, min indillah, min indi, di sisi Allah, di sisi Allah, min indillah, musaddiqun, yang membenarkan lima dari bagi apa-apa yang ma'hum bersama mereka, wa kanu, dan mereka adalah min qablu, sebelumnya, yastabtahinu, mereka menginginkan kemenangan, meminta kemenangan, alladzina kafaru, ala atas alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka beriman. Falamma ja'ahum, maka tatkala ja'ahum, datang kepada mereka, ma'arofu, apa-apa yang mereka telah ketahui, kafaru bih, mereka kafir dengannya. Fala'natullah, maka laknat Allah, fala'natullah, maka laknat Allah, alal kafirin, ala atas al kafirin, orang-orang yang kafir. Itu saya mohon koreksi. Sudah, Ustaz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين. Walamma ja'ahum, dan ketika datang kepada mereka siapa ini? Al-Yahud, orang-orang Yahudi Madinah. Apa yang datang kepada mereka? Kitabum min indillah, kitab dari sisi Allah, maksudnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Musaddiqun, ya, kitabun musaddiqun, ya, yang membenarkan. Apa sih membenarkan maksudnya? Membenarkan itu, ya, kalau keliru diluruskan. Ya, di Taurat, di kitab mereka disebutkan Nabi Lut menghamili 2 putrinya, diluruskan. Di dalam Islam tidak begitu. Ya, Nabi Lut itu orang yang bersih. Ya, nggak mungkin Nabi itu oleh Allah sebagai turi toladan. Ya. Nabi yang fikir masyarakat. Ya. Jadi seperti itu, ya, seperti penulisnya itu benci kepada Nabi Lut, seperti benci kepada Nabi Lut yang karenanya dia diselamatkan oleh Allah, tapi orang-orang yang membenci dakwahnya dari kaum homo itu dibenamkan oleh Allah. 5 desa itu dibenamkan sampai menjadi laut mati. Ya. Nggak tahu lah, saya curiga itu yang nulis adalah orang homo itu, yang mengolok-olok Nabi Lut alaihissalam. Nah, kalau kitab sebelum Quran itu benar, Al-Quran tidak katakan itu salah. Enggak. Ya benar, itu namanya musaddiqun, yang membenarkan bima, akan apa yang mau bersama mereka. Apa itu, ya? Taurat.
Nah, Al-Quran ini bicara tentang Taurat terang-terangan ya. Apa katanya? Taurat itu fiha hudan wa nur. Di dalam Taurat itu ada hidayah, ada cahaya. Jadi orang Yahudi kalau baca Quran itu bagaimana Al-Quran bicara tentang, mestinya Yahudi itu beriman kepada Quran. Gitu. Orang Kristen membaca Al-Quran, bagaimana Al-Quran berbicara tentang Injil, mestinya mereka beriman dengan Al-Quran. Gitu tuh maksudnya. Wakanu, sedang mereka orang Yahudi itu min qablu sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, sebelum Al-Quran diturunkan kepada Rasul kepada Muhammad yang belum jadi Rasul saat itu, yastaftihuna, mereka meminta kemenangan kepada Allah lah, ya, meminta kemenangan ala alladzina, atas orang-orang yang kafaru kafir. Siapa nih? Orang kafirnya orang Madinah. Ya. Masyarakat Madinah, Aus, Khazraj. Itu orang-orang musyrik itu. Ya. Dulu sebelum Islam datang ke Madinah. Jadi kalau perang mereka itu kan selalu kalah sama orang Madinah asli itu. Mereka pendatang. Perang sama Aus sama Khazraj itu selalu kalah mereka. Tuh. Nah, mereka ingin menang kalau perang itu selalu mengatakan saya ba'atsu fi akhir zaman nabiyyun. Oh, itu sanaktulukum ma'hu qatla 'adin wa iram, gitu. Akan diutus nabi terakhir di akhir zaman. Kita akan, demi Allah kita akan memerangi kalian bersama dia. Bersama dia kita akan memerangi kalian dengan perang yang sangat dahsyat sekali. Itu namanya yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Jadi mereka itu meminta kemenangan atas orang-orang kafir kepada Allah, yang minta kemenangannya atas nama Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai keimanan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, dijadikan sebagai wasilah, sebagai tawassul kepada Allah. Seolah-olah mereka mengatakan, ya Allah, dengan iman kami kepada Muhammad, Nabi akhir zaman yang hendak kau utus, menangkanlah peperangan kami menghadapi mereka. Gitu namanya ya. Gitu ya. Falamma ja'ahum, maka ketika datang kepada mereka, ma'arafu, apa yang mereka kenal. Al-Quran datang, Rasulullah datang, kafaru, mereka kafir bihi, kepadanya. Ya. Datang Nabi Muhammad, mereka kecewa. Kecewanya bagaimana? Mereka itu pada hijrah ke Madinah karena di kitab berita sebagai Nabi akhir zaman, ya, itu akan membawa 10.000 pasukan dari balik Gunung Paran. Itu di Taurat mereka itu. Jadi mereka berduyun-duyun hijrah ke Madinah supaya dari keturunan mereka lah Nabi terakhir itu. Tiba-tiba dari keturunan Ismail. Maka mereka ingkar karena dengki. Ya, karena kedengkian mereka. Lama mereka itu dengki kepada Nabi Ismail, yang padahal itu adalah Pak D-nya sendiri. Satu kakek kok. Saudara itu. Yahudi itu saudara itu. Bani Israel itu saudaranya Bani Ismail. Maka Allah mencela ya orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Lalu Allah katakan fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang kafir. Gitu ya. Hanya Ustaz. Jadi orang Yahudi itu, pertanyaan silakan. orang Yahudi yang di Madinah itu para pendatang ya, bukan asli Madinah ya, Ustaz? Bagaimana pendatang lah? Pendatang ya. Pendatang mereka. Dari daerah mana? Rata-rata ulama-ulama itu orang-orang alim, karena mereka tahu, mereka punya kitab. Jadi waktu terjadi kasus perzinaan yang dilakukan oleh orang Yahudi itu,
mereka utus utusannya kepada Rasulullah SAW. Coba tanya kepada Muhammad, apa hukumnya orang yang berzina? Kalau Muhammad kasih keputusan hukumnya meringankan, kita pakai hukum dari Muhammad. Jadi Rasulullah SAW datangilah orang Yahudi itu. Coba dibuka kitab, baca hukum tentang perzinahan itu. Ya, jangan masalah aja. Gitu. Jadi hukumnya nggak berbeda sampai sekarang masih tertulis. Ya. Bahwa di perjanjian baru itu hukumnya menjadi berubah, dimaafkan saja. Itu pasti itu hukum yang dibikin supaya dapat duit. Yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Saya ke Ustaz Gitu ya. Ya Bu. Saya nak tanya yang kafaru bihi itu, hi itu merujuk pada perkataan mana ya Ustaz? Ini ya, merujuk kepada Dia muannas Ustaz. Hi dah. ya, dia falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru biha. Maka ketika datang kepada mereka apa yang mereka kenal, mereka ketahui, kafaru, mereka ingkar bihi dengannya atau kepadanya, kepada ma'in. Apa yang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi juga Al-Qur'an. Ya, ma ini sifatnya mencakup ya. Mencakup. Rasul datang kepada mereka, Al-Quran datang kepada mereka, mereka mengingkarinya, mengingkari Rasul, mengingkari Al-Quran. Al-Qurannya diingkari, padahal kalau dilihat, Al-Quran itu memuji Taurat. Ya. Acap kali Al-Quran itu memberitakan bahwa Taurat itu fiha hudaw wa nur, di dalamnya ada hidayah, ya, ada cahaya. Tidak Al-Quran itu memburukkan atau menjelek-jelekan. Terima kasih. Kalau kita diteruskan ayat 90, siapa? Saya mau kasih tahu tentang ini ya, tentang fiha hudan, tentang Taurat ya. Bagaimana Al-Quran bicara tentang Taurat? Ya, saya kasih contohnya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 44. Al-Maidah ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna at-taurata. Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat. Ini dia ayatnya nih. Fiha hudan wa nur, di dalamnya ada hidayah, wa nur, dan cahaya. Ya kan? Jadi kenapa mereka tidak beriman sih kepada Quran? Ya, memang Al-Quran itu menjelek-jelekan Taurat. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu. Menghukumi dengan Taurat. Siapa an-nabiyuna, nabi-nabi, alladzina, yang aslamu, berpasrah diri kepada Allah. Ya. Nabi-nabi yang Islam. Memang ada nabi nggak Islam, semua nabi Islam. Tapi aslamu di sini artinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghukumi lilladzina hadu, menghukumi orang-orang yang Yahudi. Ya. Warrabbaniyuna, demikian juga orang-orang yang rabbani, wal ahbar, dan para rahib, bimastuhfizu min kitabillah, dengan apa yang mereka dapatkan
penjagaan Allah. Jadi kitab Allah yang terjaga di tangan mereka ini menjadi saksi. Lihat tuh. Jadi dipuji setinggi langit tentang Taurat itu ya karena Taurat itu aja kitab Allah. Fala takhshawun nasa wakhshawun wala tashru bi ayati thamanan qalila. Maka janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kalian kepadaku saja. Wala tashru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kalian membeli harga yang sedikit dengan ayat-ayatku. Maksudnya jangan kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dengan dalil ini ayatnya tidak ada di Taurat begitu. Atau sebaliknya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ini berlaku untuk Yahudi, Nasrani, untuk orang Islam juga ya. Jadi itu tuh sejarahnya Pak Jaya. Maka orang mestinya sih ya, orang Yahudi ini benar-benar ya. Nabi Muhammad mau dibunuh. Baik, silakan ayat 90. Yang Saya coba siap. Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Bi sama dari akar kata ba'asa yang artinya alangkah buruknya. Ishtarau dari akar kata syaroya, mereka membeli, bihi dengannya. Anfusahum dari akar kata nafasa, yang artinya diri mereka. An bahwasanya, yakfuru, mereka orang-orang kafir, bima dengan apa yang anzalallahu diturunkan Allah, bagian dari kata bagoya mencari, an bahwasanya yunazzilallahu Allah menurunkan, min dari fadlihi karunia-Nya, ala atas man siapa yang yasha'u menghendaki, min dari ibadi hamba-hambanya. Faba'u maka mereka kembali digodobin dengan kemurkaan. Ala di atas godob, di atas kemurkaan. Walil kafirina dan bagi orang-orang kafir, adzabun siksaan muhin yang menghinakan. Baik itu Ustaz. Ya. Jadi ini di sama alangkah buruknya. Ya, ma apa yang ke sini ya? Ma apa yang? Ishtaro mereka membeli bihi dengannya. Dengan ma ini ya. Membeli anfusahum jiwa mereka sendiri. An yaitu atau bahwa yakfuru mereka ingkar. Bima kepada apa yang anzalallahu Allah turunkan. Baghyan karena kedengkian. Ayyunazzila bahwa Allah menurunkan. Ayyunazzila bahwa menurunkan Allah min fadlihi dari karunia-Nya. Atau minatnya berupa karunia-Nya. Ala man yasha kepada orang yang Allah kehendaki min ibadihi dari hamba-hambanya. Ya. Betapa buruknya
Apa yang dengannya mereka membeli jiwa mereka. Apa itu maksudnya? Ya, buruk sekali. Mereka itu mempertaruhkan jiwanya untuk sesuatu yang tidak Allah ridhai. Apa itu? Ayyakfur, mereka kafir. Ini nih, ya. Bima anzala, dengan apa yang terhadap apa yang Allah turunkan. Baghyan, karena kedengkian mereka. Kenapa mereka dengki itu? Ayyunazzalallahu min fadlihi ala man yasha min ibadihi. Mereka dengki kalau Al-Quran itu diturunkan kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba. Mereka nggak suka itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Mereka maunya ya Nabi akhir zaman itu, Nabi terakhir itu, yang namanya Muhammad itu dari keturunan mereka. Itu tuh asalnya kenapa mereka tidak mau beriman kepada Muhammad. Ya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka kembalilah mereka ya, dengan membawa kemurkaan di atas kemurkaan, kemurkaan yang luar biasa. Ya, kembali kemana? Kembali keluar dari Madinah. Dan mereka datang. Mereka datang justru menginginkan untuk bertemu dengan Nabi terakhir. Justru mereka datang ke Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi terakhir, yaitu Muhammad. Nah, Bapak kalau baca-baca Sahih Bukhari ya, itu banyak hal-hal yang ajaib ya, seperti misalnya Kaisar Romawi itu seorang ahli nujum. Jadi dia membaca bintang, itu memahami bahwa kerajaannya akan dikalahkan oleh seorang nabi yang bersunat. Mereka kira itu Yahudi ya, ternyata orang-orang bersunat juga. Dan ternyata ada surat dari Nabi Muhammad SAW yang datang kepada mereka untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Aslim taslam yu'tikallahu ajruka marratain. Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Jadi mereka itu ya ajaib-ajaib. Ajaib-ajaib. Jadi kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diketahui dari kitab yang mereka pelajari dan bisa dibaca di tanda-tanda alam. Kalau di kitab mereka seperti itu ya. Nabi terakhir akan membawa 10.000 pasukan dari balik Gunung Paran. Ya, datanglah mereka ke Madinah. Baik, fabahu bi ghadabin ala ghadab, maka mereka kembali dengan kemurkaan di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir adzabun, siksa yang menghinakan. Ya, muhin itu dari ahana yuhinu, artinya menghinakan. Bukan siksa yang hina, siksa yang menghinakan, bikin mereka hina. Kan nggak ada siksa yang tidak menghinakan, semua siksa menghinakan. Baik, silakan ayat berikutnya. Atau ada pertanyaan, silakan. Mau nyoba ayat 90. Silakan. Ya, 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqun lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Wa idza, dan jika kila dikatakan lahum kepada mereka aminu, beriman kalian, dari akar kata amanah, berimanlah kalian bima, dengan apa yang anzalallahu,
Allah turunkan, qalu mereka berkata, nu'minu kami beriman, akar kata amana Ustaz sama. Ya. Bima dengan apa yang unzila diturunkan alaina atas kami alana jarin nahnu domir nahnu kami alaina atas kami wa yakfuruna dan mereka ingkar dari akar kata kafaro bima dengan apa yang wara'ahu di belakangnya wahwa dan dia al-haq yang benar musaddiqon yang membenarkan lima terhadap apa yang ma'ahum ada pada mereka. Kul katakanlah salima maka mengapa taqtuluna kalian membunuh dari akar kata qatala anbiya Allahi nabi-nabi Allah min qablu sebelum in jika kuntum kalian adalah mukminin orang-orang yang beriman. Baik itu Ustaz. Ya. Ini sedang membuka aibnya orang Yahudi ya, supaya itu dijadikan pelajaran bagi kita semua orang yang beriman. Kita tuh jangan kayak gitu itu sikap kayak seperti itu tuh tidak terpuji. Ya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَإِذَا قِيلَ dan apabila dikatakan lahum kepada mereka aminu berimanlah kalian bima kepada apa yang anzalallahu Allah turunkan. Qalu apa tuh? Maksudnya kepada apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini kan turunnya di Madinah ini, ya Allah sedang bercerita tentang sikapnya orang Yahudi Madinah. Qalu mereka mengatakan, nu'minu kami beriman. Bima unzila alaina kepada apa yang telah diturunkan kepada kita, Taurat, Injil, itu aja kita beriman. Sampai sini ya. Wa yakfuruna dan mereka ingkar kafir bima wara'ahu kepada apa yang setelahnya datang setelahnya. Itu Al-Qur'an. Wa huwa padahal Al-Qur'an itu yang ini ya. Ma ini al-haqqu benar musaddiqan sebagai yang membenarkan lima ma'hum akan apa yang ada pada mereka. Ya, kalau kalian cek itu Al-Quran, cek Al-Quran, kritikan-kritikannya terhadap sikap orang Yahudi itu ada di dalam Taurat. Misal alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Orang-orang yang kami telah berikan Alkitab kepada mereka, mereka mengetahui, mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Coba dicek di Taurat. Benar nggak seperti itu? Ya pasti benar. Rinci di Taurat itu tentang Nabi terakhir yang bakal diutus. Jadi begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dan datang ke Madinah, mereka tahu betul itu. Dia adalah seorang Nabi. Bahkan sebelum datang ke Madinah mereka sudah tahu. Ya, kasus apa yang paling jelas adalah kasus dibelahnya bulan dengan tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian turun surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan pun telah terbelah. Tahu kan ceritanya itu? Surat Al-Qamar ya, surat ke-54. Orang-orang Quraisy
itu merasa kebingungan, gimana ini dakwah Muhammad ini nggak bisa dibungkam ini. Mereka mau cari cara, mau konsultasi kepada siapa. Akhirnya ke Madinah mereka konsultasi kepada pendeta-pendeta Yahudi. Kata Yahudi, kita dulu mengimani Musa itu tidak mudah. Kita uji Musa. Musa dengan tongkatnya dia belah lautan menjadi dua. Maka kita beriman. Sekarang kalian sana pulang ke Mekah. Bilang kepada Muhammad agar dengan tangannya bisa membelah bulan. Dia itu kan kurang ajar sekali. Jadi kasih fatwa itu fatwa yang tidak mungkin menurut akal sehat. Ya. Jadi mereka pulang dengan dengan semangat yang luar biasa kalau mereka akan bisa membungkam, menyelesaikan dakwah Muhammad, ya, menghabisi dakwah Muhammad. Akhirnya singkat cerita, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan itu ketika Nabi Muhammad SAW mau masuk ke Masjidil Haram, itu mereka kawal itu Muhammad, sebentar. Kita masyarakat Mekah, semua masyarakat Mekah akan beriman dengan syarat. Apa itu syaratnya? Kamu dengan tangan kamu bisa membelah bulan menjadi dua. Nah, tadinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya hanya manusia saja, cuma saya dikasih wahyu. Tapi Jibril manas-manasi, ngompor-ngomporin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril katakan iya Muhammad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iya. Terus mereka mengatakan, ya tidak sekarang. Ntar kalau saatnya bulan purnama, ketika bulan itu sempurna bulan. Kalau Jibril katakan, Muhammad katakan iya, dan pada saatnya jangan ada yang tidak hadir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan iya, dan pada saatnya jangan ada yang tidak hadir. Pas malamnya bulan purnama, ya masyarakat Mekah menjelang maghrib semuanya kumpul, tumpah di sekitar Masjidil Haram. Ya, mereka mengatakan habis, maksudnya habis adalah dakwah Muhammad, habis sekarang Muhammad nggak bakal bisa lagi berdakwah karena dia akan bohong, karena tidak mungkin menurut mereka tangannya bisa membelah bulan menjadi dua. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW seperti mereka juga menuju Masjidil Haram, Nabi Muhammad menuju Masjidil Haram yang mau tawaf. Ya, kepada Ali, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisikan, ya, kamu berdoa, ya Allah menangkanlah dakwah Islam. Jadi Ali yang berdoa gitu dengan suara yang terdengar oleh pembesar Quraisy. Oh, semuanya tertawa. Wah, Muhammad sekarang tidak berani berdoa kepada Tuhannya, takut doanya tidak dikabul. Ya, dia suruh anak kecil, ya, supaya kalau tidak bisa belah bulan, ya dia alasannya yang doa juga bukan saya, yang doa adalah Ali. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya, diamlah wahai Abu Lahab yang kepada engkau diturunkan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, singkat cerita malam Nabi Muhammad berdiri, ya, di Jabal Qubais. Nabi Muhammad berdiri di bukit dekat Jabal Qubais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya, masyarakat ayuhan nas biasanya, au kama qala, seperti yang karena ini kan teksnya saya baca lama, saya tidak hafal teksnya. Saya menceritakan saja, ya. Wahai masyarakat sekalian, ini sesuai dengan perjanjian jangan ada di antara masyarakat Mekah yang tidak hadir, karena kita akan melihat bagaimana bulan ini akan saya belah menjadi dua. Jangan ada yang setelah ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belah itu bulan, itu terbelah menjadi dua.
Dan yang satu turun di sebelah Jabal Nur, yang satu sebelah Jabal Qubais. Itu begitu turun itu seperti goncang luar biasa. Bumi itu mereka ketakutan. Mungkin itu ada gaya gravitasi atau apa ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, saksikan bulan sudah terbelah. Jangan kalian ingkar. Ya semua ketakutan. Mereka melihat itu bagaimana bulan itu terpisah jauh. Luar biasa. Saya waktu baca hadis ini pas lagi ada di Mekah. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana itu bulan itu menjauh ya. Jabal Nur kan di itu ya, di apa namanya, di Ma'la sana itu. Aduh, luar biasa kejadian. Jadi ini kejadian seperti perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ya, kejadian ini diketahui oleh banyak orang. Ya, hadisnya mutawatir, kejadiannya mutawatir. Nah, terus beberapa saat setelah itu bulan menyatu lagi. Ya, kembali lagi ke tempatnya semula. Subhanallah. Maka turun surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, yang telah dekat hari kiamat dan bulan pun telah terbenam. Wa iyyaru ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan kalau mereka melihat tanda kebesaran Allah, mereka berpaling. Dan mereka mengatakan, sihir Muhammad ini enggak habis-habisnya. Ya, dikiranya itu sihir. Maka orang-orang yang masih menggunakan rasionya, menggunakan logikanya, ya, oke lah ini sihir, oke sihir. Nah, tapi kalau ini sihir, pasti kita saja yang tahu. Kita sekarang kita apa namanya, utus beberapa utusan untuk menghadang, menunggu orang datang dari perjalanan bisnisnya dari Yaman, dari Syam. Jadi pintu-pintu perbatasan Mekah. Apakah mereka melihat ada sesuatu yang aneh yang terjadi di langit? Diutus, mereka katakan, iya, kita malam kemarin lihat bulan itu terbelah menjadi dua. Nah, berarti bukan sihir. Nah, peristiwa ini orang Yahudi itu tahu. Mestinya mereka beriman, karena itu kan hasil dari nasihat mereka, advis mereka itu. Pedegong. Ya. Tapi mereka ya, wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka ingkar kepada apa yang ada di belakang mereka, itu Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal haqqu, padahal Al-Quran itu benar, musaddiqan, membenarkan lima memakan apa yang ada pada mereka. Ada Al-Quran mengatakan bahwa Musa itu kurang ajar, Musa itu kafir? Enggak. Ya, Al-Quran itu jujur. Ya. Qul, katakan hai Muhammad. Ini apa nih berarti nih, Bu? Ini berarti Nabi Muhammad sedang diajari diplomasi oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi sikap piciknya orang Yahudi Madinah. Kenapa itu harus dihadapi? Karena bisa terjadi pembunuhan, orang Islam bisa dibunuh hanguskan oleh orang Madinah. Mereka sudah tekan perjanjian piagam Madinah itu untuk menjaga Madinah secara bersama-sama. Yahudi dengan Yahudi adalah saudara, Yahudi dengan orang Islam adalah saudara, itu tuh dalam piagam Madinah. Lalu mereka cederai itu perjanjian Madinah. Oke, sekarang lihat ya. Apa yang Allah ajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qul, katakan hai Muhammad, falima. Maknanya asalnya panjang nih. Kalau jadi pertanyaan, jadi dia pendek. Falima, maka kenapakah taqtuluna, kalian membunuh anbiya Allah, para nabi Allah? Yang membunuh Yahudi zaman bahula ya, zaman sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh para nabi. Tapi kenapa ditanyakan kepada mereka orang Yahudi Madinah? Karena sama saja, sifatnya sama saja. Yahudi Madinah juga pengen membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam kok. Qul, katakanlah falima taqtuluna anbiya Allah min qablu. Kalau memang kalian beriman, ya, kenapakah kalian membunuh nabi-nabi Allah min qablu, sebelumnya? In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ya. Kan tadinya mereka mengatakan nu'minu. Gitu. Mereka mengatakan kami beriman. Ya, di sini nih. Mereka katakan nu'minu bima unzila alaina.
Loh, kalau beriman kepada Taurat, kalian beriman kepada Taurat, kepada Injil, kenapa nabi-nabi itu dibunuh oleh kalian? Ya, padahal nabi-nabi yang kalian bunuh juga nabi yang membawa Taurat, mengajarkan Taurat. Kalian beriman kepada Taurat, kenapa nabi-nabi yang membawa Taurat juga dibunuh juga? Nah, ini kan Allah kan, ya, Masya Allah ya. Nggak dihabisi saya, nggak dipunahkan saja orang Yahudi kayak gitu ya. Tapi itulah untuk satu hikmah ya. Dengan begitu orang Islam bisa belajar. Baik, silakan ayat 92. Ibu, Bapak, ya begitu ya kalau kita baca Al-Quran dengan kita mengetahui latar belakang ayat itu diturunkan. Jadi ada latar belakangnya, ada sejarahnya. Jadi kalau tahu sejarah itu kita memahaminya itu ya hidup. Iya. Tidak lewat saja tuh ayat. Iya. Ya, silakan ayat 92. Beli Bu Haji. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Salah. Ngajinya enggak salah. Betul enggak? Takut salah marahnya. Walaqad dan wa-nya dan sungguh ja'akum datang Ibu, lakotnya sungguh. Nah, sungguh. laknya nih sungguh, kot juga sungguh. Jadi dua kali penegasan dan sungguh benar-benar. Dan sungguh. Lakot sungguh. Jadi wa-nya dan ya, dan sungguh benar-benar. Dua kali Ibu sungguh-sungguh. Oh, sungguh-sungguh. Oh. Iya, laknya sungguh, kotnya sungguh, jadi sungguh-sungguh. Oh, dan sungguh-sungguh. Ja'akum telah datang kepada kalian Musa Iya, bil bayinat keterangan bukti-bukti ya kemarin teh bukti-bukti bil bayinat. Ya. Bukti-bukti. B dengan gitu dong. Ya. Dengan ujar. Summa terus atahotumul kalian menyembah ijla anak lembu mimba'di dari sesudah wa antum dan kalian zalimun orang-orang yang zalim itu mungkin ya Pan belajar Luar masih biasa. harus sedikit Keren. Ya. Keren. Kan baru nol kecil. Luar biasa. Jangan kalah sama anak muda pokoknya. Ya. Anak muda nggak bisa menerjemah Al-Quran seperti orang tua. Orang tua bisa menerjemah Al-Quran jadi muda lagi, Bu. Jadi muda lagi. Luar biasa. Mana parah? Nah, ini lagi. Nah, tadi. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَلَقَدْ dan sungguh benar-benar gitu terjemahnya ya. Walaqad
Dan sungguh benar-benar ja'akum telah datang kepada kalian. Siapa yang datang? Musa. Musa datang bil bayyinati dengan membawa bukti-bukti yang menjelaskan. Bayyinat itu bukti-bukti yang menjelaskan apa? Menjelaskan tentang Rasulullah. Menjelaskan bahwa dia adalah utusan Allah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, alif ta ini menunjukkan jamak. Tuh, jadi bukti-buktinya banyak. Apa aja kalau di dalam Al-Qur'an kan ada disebutkan fi tis'i ayatin bayyinatin ya ada 9 macam mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, mukjizat sebagai stempel kenabiannya, sebagai bukti kenabian Musa alaihissalam. Apa aja itu? Ya, antara lain angin topan, belalang. Wah, di mana-mana belalang banyak sekali. Lagi tidur, sarung, belalang masuk sarung. Ya, semua tanaman dibelalangi. Ya, jadi gagal panen. Wal qummal kutu, di mana-mana kutu, di atas kutu, di bawah kutu, di buah-buah kutu. Bagaimana nggak soak mereka? Wal dhafadi' itu katak. Ya, di mana-mana katak, mau mandi banyak katak. Ya. Terus darah. Nih darah nih yang paling mengerikan. Ya. Amis kan itu. Lagi enak-enaknya mandi di kolam berubah jadi darah. Lagi mau minum, ada tamu mau minum, habis makan mau minum, air jadi darah. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Ya, Musa katakan, ya, dengan kebesaran Allah. Karena kalian tidak percaya bahwa saya adalah utusan Allah, air akan menjadi darah. Dan terjadi seperti yang Musa katakan. Ya. Apalagi itu? Ya, tongkatnya Nabi Musa. Dengan tongkatnya bisa laut dibelah menjadi 2. Dengan tongkatnya batu yang bisu itu dipukulkan kepadanya, keluar 12 mata air. Ya. Terus apa? Mereka tidak punya rumah. Ya Allah kasih yang namanya ghamam. Ya, dikasih naungan oleh Allah. Ya. Sejuk tanpa harus ada rumah. Istimewa sekali. Ya, setiap pagi dikirimkan manna, sore dikirimkan salwa. Ya. Itulah. Allah katakan apa? Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat. Dan sungguh benar-benar telah kalian Musa seorang rasul. Kemudian kalian menjadikan patung anak sapi. Al-ijl itu anak sapi. Dijadikan apa? Dijadikan sembahan. Min ba'dihi, setelahnya. Ya, setelah mereka tahu ada banyak bukti itu. Wa antum zalimun. Sedang kalian zalim. Ya. Lihat tuh. Nggak lama tuh kejadian mukjizatnya. Masih saja mereka menyembah berhala. Bikin bahkan dari emas lagi dibikinnya. Terus memangnya Masya Allah. Ini ya pelajarannya. Kayak gitu tuh ya. Mental budak. Yang bagi mereka Tuhan harus bisa terlihat. Sekarang ayat 93. Ayo Pak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura fakhudhu ma atainakum
ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Wa'id, dan ingatlah ketika akhadna, kami mengambil mitsaqakum, kami mengambil janji dari kalian, mitsaqakum janji dari kalian, wa rafa'na, dan kami angkat faqakum atas kalian tur, bukit Tur. Khudhu ma, ambillah apa yang, khudhu ambillah ma, apa yang atainakum, kami berikan kepada kalian, biquwwatin, dengan kuat, dengan teguh ya. Wasma'u, dan dengarkanlah. Qalu, mereka berkata, sami'na, kami mendengar, wa asayna, dan kami mengingkari, wa ashribu, mereka Wa usyribu. wa ushribu, mereka telah diberi minum fi, dalam qulubihim, hati mereka, hati-hati mereka, al-ijl, patung anak sapi, bikufrihim, dengan kekafiran mereka. Qul, katakanlah, bi'sama, amat buruk apa yang ya'murukum, dia perintahkan kamu dengannya, ya'murukum bih, yang diperintahkan kamu dengannya, imanukum, keimanan kamu, in kuntum, jika kamu adalah mukminun, orang-orang yang beriman. Okay. Mukminin, orang-orang yang beriman. Jadi wa'id akhad, okey Ustaz, boleh semua. Sila Ustaz. Oke, wa'id, dan ingatlah ketika akhadna, kami mengambil mitsaqakum, perjanjian kalian, wa rafa'na, dan kami angkat fawqakum, di atas kalian at-tura, bukit Tur. Khudhu, ambillah ma atainakum, apa yang telah kami berikan kepada kalian, biquwatin, dengan kuat-kuat, wasma'u, dan dengarkan. Ya, banyak ya, yang diminta cuma pegang Taurat dan mendengarkan yang benar. Ya, mendengarkan petunjuk-petunjuk dari Musa, ya, mendengarkan petunjuk-petunjuk dari Taurat. Ya, banyak yang diminta. Dipegang yang kuat. Jadi bukit Turnya ditaruh di atas, diangkat di atas. Kalau mereka tidak mau taat, dibanting tuh. Di atas kepala mereka tuh bukit Tur. Kalau mereka mengatakan sami'na, ya kita mendengar, wa asayna, bukan wa ta'na. Kita mendengar tapi kita tidak mau taat. Nah, karena kan cuma mendengar aja, dengarlah, iya kita mendengar, tapi kami tidak mau taat. Ini kayak apa nih orang kayak gini? Ini kan apa istilahnya? Ini orang yang jiwanya bebal. Memang kami bukan biquwati wasma'u wa ati'u, tidak begitu kan? Kalau sami'na, ya kita dengar, wa asayna, tapi kita tidak mau melaksanakannya. Kita mau melanggar. Kayak ini nih mental budak, mental yang bebal seperti itu. Jadi pendidikan dengan cara yang lunak tidak bisa. Maka perlu diangkat bukit Tur di atas mereka. Kenapa? Karena cara yang lunak, cara yang halus tidak mempan. Ini pun mereka sudah bermain-main ya dengan janji mereka. Wasma'u, maksudnya mendengar itu konsekuensinya melaksanakan. Tapi mereka tidak begitu ya. Saya dengar sih dengar, tapi melaksanakan enggak. Itu yang disebut sami'na wa asayna. Kami mendengar dan kami melanggar. Wa usyribu, dan telah diminumkan kepada mereka. Wa usyribu, dan telah mereka diberi minum ya.
fi qulubihim, di dalam hati mereka, diminumkan kepada di hati mereka al-ijla, patung anak sapi. Ini satu perumpamaan ya, satu kata majas ya, kiasan. Ini kata kiasan bahwa hati mereka itu sudah tidak ada ruang. Sudah penuh dengan kecintaannya kepada patung anak sapi itu. Nggak ada ruang untuk mencintai yang lain. Untuk mencintai Taurat nggak ada ruang. Habis. Kenapa? Karena patung anak sapi sudah menjadi minumannya. Jadi hatinya sudah penuh dengan patung anak sapi. Maksudnya sudah penuh dengan kecintaannya kepada patung anak sapi. Nggak ada ruang ya untuk taat kepada Taurat, kepada Musa. Nggak ada ruang lagi. Kenapa demikian? Di kufrihim, ya, dengan kekafiran mereka. Disebabkan kekafiran mereka. Jadi kekafiran itu membuat buta hati. Ya, hati tertutup itu karena kekafiran. Ya, kafir itu kan kafir. Bahasa kafir itu kan tutup, ya, khilaf. Nah, mereka katakan ghulf, qulubuna ghulf. Ya, hati kita itu kafir, hati kita itu tertutup. Gitu. Ya, orang kalau hatinya tertutup, informasi tidak masuk. Ya, hidayah tidak masuk. Kapan kebenaran itu tidak diterima, itu yang disebut sombong. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, sombong itu menolak yang hak dan menganggap orang lain remeh atau meremehkan orang lain. Itu bohong, sombong ya. Jadi ini kenapa dia mengatakan asaina? Ya karena kesombongan mereka. Ya, orang bebal. Qul, katakanlah hai Muhammad. Lagi apa nih? Nabi Muhammad sedang diajari oleh siapa nih? Allah mengajari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Ya, ajaran Allah kepada Rasulnya adalah juga ajaran kepada kita. Sama buruk sekali apa yang ya'murukum memerintahkan kalian bihi dengannya, imanukum iman kalian. Betapa buruknya apa yang iman kalian perintahkan kepada kalian, gitu ya. In kuntum, jika kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Gitu ya. Siapa lagi? Waduh, udah mau 100. Luar biasa. Waktunya 2:30. Silakan, masih 5 menit lagi, lumayan. Sayang waktunya. Ya, kalau tidak ada kita tutup aja. Yuk, siapa yang mau baca dan menerjemahkan? Ya, masih ada 5 menit ya. Mau nyoba atunya, Ustaz. Ya, silakan. Silakan, siapa takut? Billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul, katakanlah Muhammad, in jika kanat ada lakum bagi kalian, lana bijarin gumna kalian, bagi kalian ad-darul akhirah, rumah kampung akhirat, yaitu surga. Indallah, di sisi Allah, khalisatan, secara khusus, min dunin nas, dari selain manusia. Fatamannau, apa? Minnya tidak diterjemah, Ibu. Dari min enggak itu tanya. Nun bayan tuh itu bayan apa? Min zaidah. Selain manusia, fatamannaul, maka berharap kalian al-mauta, kematian, in jika kuntum kalian adalah
shodiqin, orang-orang yang benar atau jujur. Oh, luar biasa. Hebat sekali Quran ini bahasanya, memang bukan bahasa manusia, Allah ini punya bahasa ini. Luar biasa ya. Quran. Qul katakanlah Muhammad in kanat, jika adalah lakum bagi kalian saja ad-darul akhiratu, kampung akhirat itu, indallahi di sisi Allah, khalisatan secara khusus, murni untuk kalian saja, min durin nasi, selain manusia yang lain, selain orang yang lain gitu. Untuk kalian saja kampung akhirat itu. Fatamannawul mauta. Maka berharaplah kalian akan kematian, in kuntum shadiqin, jika kalian memang benar. Mereka katakan nggak ada yang masuk surga kalau bukan orang Yahudi. Ya. Surga itu oleh Allah hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi saja. Jadi buat apa beriman kepada Muhammad? Ini kan untuk orang Madinah nih. Ayat ini nih. Untuk Yahudi Madinah. Nggak ada, Muhammad jangan mimpi, nggak bakal masuk surga ente. Ya, orang-orang Islam jangan mimpi. Kenapa? Karena surga itu diperuntukkan untuk Bani Israel saja. Ya, selain Bani Israel nggak bakal masuk surga. Ya udah, kalau memang surga itu hanya untuk kalian, coba. Jadi ini sebenarnya masuk ke mubahalah ya. Oke, sekarang keluar kalian semua orang Yahudi. Ayo berdoa kepada Allah agar Allah matikan kalian supaya cepat-cepat dapat surga. Ya, kalau mereka terus jujur. Insya Allah ini besok ya. Kita masih 2 hari lagi ya. Kamis sama Jumat. Masih Kamis sama Jumat. Nanti Sabtunya kita mulai libur. Minggu ketiga Syawal akan ada pengumuman kapan kita mulai belajar dengan kegiatan. Ya, salah satunya akan belajar bahasa Arab aktif ya, supaya kita bisa bercakap-cakap dalam bahasa Arab, bisa baca kitab, bisa nulis surat. Oke? Insya Allah. Dimudahkan oleh Allah. Sampai ayat 94 dulu ya. Iya. Sebab kalau diterangkan yang ininya pasti panjang. Ya, San. Oke. Ada pertanyaan? Ya, 6 ayat. Cekap. Cekap mau masak, Bu Haji. Cekap. Ya, mau masak pula. Memasak Oke, dulu. pas. Masak. Saya juga belum masak, Bu. Ya. Aduh. Mau masak kembang paya, Bu. Doa tutup paya. siapa nanti terakhir? Bu Admin ini Ya. nanti doa tutup yang kayak kemarin sahdu, nah sampai nangis-nangis ibu-ibu. Doa penutupnya saha? Pak Yahya? Ya. Sehada. Nggak ada. Saya. Biasanya malam dia. Nanti hari Jumat kan penutupan. Itu Suruh dia harus hadir gitu ya? enggak kan terakhir itu ya. Hari Jumat ya. Hari Jumat kapan terakhirnya Bu Nini? Jumat minggu ini 2 hari lagi. Mungkin masalah barang. Jadi enggak maksudnya Bu. Jumat penutupannya Jumat siang ya. Jumat sore Jumat. Kan subuh masih ngaji ya. Siangnya ngaji lagi enggak? Ya, masih. Jumat sampai malam lah. Masih sampai malam ya, Bu. Sampai Jumat malam. Ya. Oh iya, jadi malam Sabtu penutupannya ya. Ya. Ya, malam. Jadi malam gadang. Jangan ngantuk. Karena akan perpisahan tadarusan. Nah, wuduk Bu Haji. Ya. Aduh. Oke. Teman-teman, siapa yang mau menutup kajian ini? Ayo, Bu Ihsan, tutup atau? Bu Ihsan. Ya, Pak Joita ada? Enggak apa-apa, kan gantian kita. Aduh, Insya Allah. Alhamdulillah, pengajian kali ini sudah selesai.
Mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Ditutup dengan doa, Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Bu Nini. Sama-sama, Afwan. Syukran Ustaz, Bu Nini. Wah. Assalamualaikum Ustaz. Ah? Aku jauh kui. Coba nggak usah dikasih